Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika wajib kelas 12. Kali ini kita masuk ke dalam bab 2 ya, yaitu tentang statistika deskriptif. Berikut adalah pembelajaran di statistika deskriptif. Sebelum ke sana, Ibu tampilkan sebuah tabel inflasi di kota-kota Pulau Sumatera ya. Ini dalam waktu tertentu. Di sini ya. Berikut tabelnya adalah di sini ada kota Banda Aceh, Lok Sumawe, Sibolga, Pematang Siantar, Medan, Padang Sidempuan, Padang, dan juga Pekanbaru. Di sini juga sudah diungkapkan inflasi yang terjadi. Ya, kalau kita membaca tabel ini ya, dapat kalian menentukan besar inflasi dari masing-masing kota. Nah, kalau ada pertanyaan, berapakah inflasi dari kota Banda Aceh ya? Ini sudah Ibu beri tanda. Kota Banda Aceh memiliki inflasi yaitu 0,91 ya, 0,91%. Nah, informasi besar inflasi ini ya dinamakan dengan fakta tunggal ya. Jadi informasi besar inflasi ini merupakan fakta tunggal ya yang berbentuk angka gitu. Dan fakta tunggal semacam ini disebut dengan datum. Fakta tunggal semacam ini disebut dengan datum. Lalu ya, kumpulan-kumpulan datum itu disebut dengan data. Ya. Jadi kumpulan datum disebut dengan data. Berikutnya ya, di dalam statistik deskriptif kita bisa menentukan nilai terendah, nilai tertinggi, rataan hitung ya atau min, nilai tengah atau median, lalu nilai yang sering muncul atau modus, dan juga kuartil. Nah, semua itu ya termasuk ke dalam ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa statistik itu adalah ukuran-ukuran yang dapat mewakili suatu kumpulan datum. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwasanya datum itu adalah fakta-fakta tunggal yang ada di dalam sebuah penelitian atau sebagainya. Nah, anak-anak juga sering mendengar istilah ya statistika. Nah, kalau statistika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang metode mengumpulkan, menghitung atau perhitungan, pengolahan, cara menganalisis data, serta penarikan suatu kesimpulan. Itu dinamakan statistika ya. Jadi ilmu-ilmu yang mempelajari metode hal tersebut itu adalah disebut statistika. Nah, di dalam statistika kita belajar yang namanya ada istilah kualitatif dan kuantitatif ya. Ini kita pelajari di statistik deskriptif ya. Ketika kita akan mempelajari tersebut, maka ada istilah kualitatif. Kualitatif itu adalah data awal yang diperoleh ya, baik dengan wawancara, kuesioner, ataupun observasi yang sifatnya isinya itu berupa keterangan baik, buruk, sedang, dan sebagainya ya. Tapi kalau kuantitatif isinya itu berupa angka. Ya, kalau isinya berupa angka berarti namanya kuantitatif ya.
Tapi kalau isinya berupa sebuah pernyataan, ya, maka kualitatif. Begitu. Nah, tadi kita sudah sedikit menyinggung di dalam statistik deskriptif kita akan membahas tentang rataan hitung atau min, ya. Nah, apa sih itu rataan hitung atau min? Min ini adalah jumlah semua nilai datum dibagi banyaknya datum yang diamati, ya. Seperti kita biasa menghitung rata-rata dari sesuatu gitu ya, maka adalah mencarinya itu dengan cara menjumlahkan semua nilainya, nilai datumnya ya, dibagi banyaknya datum yang diamati. Nah, ini misalkan diberikan data X1, X2, X3 sampai dengan seterusnya, ini Xn, N-nya bebas ya, berarti bisa berapa saja, maka rataan hitung data tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut ya. X bar ini adalah menunjukkan atau mencari rataan hitung ya. Ini ada X1, ini datanya ya, data pertama. Misalkan diketahui tinggi badan kelas 12 ya. Udah sekian. Nah, dari orang pertama tinggi badannya misalnya 156 ditambah dengan tinggi badan yang kedua 160 ditambah dengan tinggi badan orang yang ketiga misalkan 170 dan seterusnya. Nah, dibagi banyaknya data tersebut, ini N ya, banyaknya data. Kalau kelas 12 misalkan ada jumlahnya 15 orang, maka N-nya ini diganti dengan 15 ya. Atau secara matematis ditulis ya, X bar ini sama dengan 1/N ya. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk XI. Gitu. Ini adalah rumus mencari rataan hitung atau min. Atau sederhananya kita bisa mencari min itu dengan cara menjumlahkan semua nilai datum dibagi banyaknya datum. Gitu. Berikutnya adalah nilai tengah atau disebut juga median. Nah, median ini ada median data tunggal. Yang sekarang akan dibahas dulu adalah median data tunggal ya. Median data tunggal. Nah, median data tunggal nanti cara perhitungannya ada N-nya yang ganjil dan ada N-nya yang genap. Ini adalah N yang ganjil terlebih dahulu. Cara mencarinya adalah ME, ini median kita singkat dengan ME ya. ME sama dengan X ya, N plus 1 dibagi 2. X di sini adalah nilai datumnya. Ya, datum. Berarti X ini adalah datum, ini rumusnya. Berikutnya, jika N-nya genap, ya, median data itu adalah nilai tengah antara datum ke N dibagi 2 dan datum ke N dibagi 2 ditambah 1. Ini ya. Yaitu berarti menggunakan rumus yang ini, yaitu setengah dikali Xn per 2 ditambah Xn per 2 ditambah 1. Ya, nanti kita akan mencoba ke contoh soal ya penggunaan rumus ini. Contoh, misal diberikan data berat badan dari 11 siswa sebagai berikut dalam kilogram ya. Nah, ini lihat dari 11 siswa berarti N-nya ganjil atau genap? Ganjil. Karena N-nya ganjil berarti kita pakai rumus yang ini, ME sama dengan XN plus 1 dibagi 2. Ya, ini datanya ada 45, 44, 43 dan seterusnya sampai 58. Nah, penyelesaiannya adalah pertama kita urutkan terlebih dahulu ya data tersebut dari yang
terendah atau terkecil sampai dengan yang terbesar ya. Ada 42 yang terkecil ya. Jadi kita urutkan semuanya. Setelah itu ya, ternyata kalau kita urutkan ya, median ini pengertiannya adalah nilai tengah. Secara pengertian kita bisa langsung mencari mediannya. Ini ada 42, 43, 44, 45, 46. Kalau kita hitung, ini data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan ini ada 45 yang di lingkaran warna kuning ya, ke data ke-6. Terus 46 ke-7, ini ke-8, ke-9, 10, dan 11. Kalau kita lihat ternyata yang Ibu lingkarin ini adalah data yang ke-6. Dan itu membagi dua antara ke kanan dan ke kirinya sudah seimbang nih, sisanya yang di lingkaran ini gitu. Maka ini disebut dengan median. Maaf ya, ini salah ya, median. Ya, ini median. Nah, jika kita menggunakan rumus di atas ya, kita pakai rumus yang ini, ME yang ganjil, maka N-nya sama dengan 11 ya. N itu adalah banyaknya data. Maka ME sama dengan X. N-nya tadi 11 ya, 11 ditambah 1 bagi 2. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Sehingga ME sama dengan X6. Berarti kalau X6 itu apa? Data yang ke-6 atau datum yang ke-6. Ya, ME sama dengan datum ke-6. Datum ke-6 mana? Kita hitung dari sebelah kiri ya. Setelah diurutkan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan jawabannya adalah 45. Ya, itu adalah cara mencari nilai tengah atau median data tunggal ya, untuk N-nya ganjil. Berikutnya, nah jika N-nya genap ya, perhatikan data tinggi badan 10 siswa berikut. Ini dalam sentimeter ya. Pertama kita punya data, penyelesaiannya adalah, ingat-ingat ya, pertama harus diurutkan terlebih dahulu ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau dari yang terendah sampai yang tinggi gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini, kita hitung dari sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Karena semuanya ke kanan dan ke kiri 5, tidak ada nilai yang di tengah, maksudnya yang sendirian, maka kita ambil 1, 2, 3, 4 data yang kelima sama data yang keenam. Jadi samping kanan dan kirinya disisakan masing-masing 4 angka, harus seimbang ini ya. Kalau ke kirinya 5 angka, berarti ke kanannya 5 angka, maksudnya 5 data gitu ya, ke kanan 5 data, ke kiri 5 data. Ini masing-masing 4. Tersisa yang Ibu lingkarin yaitu 162 dan 163. Nah, kalau kita menggunakan rumusnya, MS sama dengan setengah ya, dikali XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1. Berarti ingat ya, N-nya itu adalah 10 ya, diganti jadinya X10 dibagi 2, X10 dibagi 2 tambah 1. Berapa itu? Jadi MS sama dengan setengah dikali X5 ditambah X6. X5 berarti datum yang kelima. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nih yang di lingkaran ini yaitu 162. Terus datum yang ke-6 adalah 163. Dijumlahkan lalu dikalikan setengah, sehingga ME adalah 162,5. Jadi median dari data tersebut adalah 162,5 cm. Nah, berikutnya adalah nilai yang sering muncul atau modus. Seperti kita ketahui ya, ketika SMP sudah pernah menyinggung masalah ini ya, nilai yang sering muncul berarti modus, artinya
ketika kita punya sebuah data, ya, banyaknya data yang sering muncul itu disebut modus, ya, tinggal dicari saja. Yang sering munculnya berapa, berarti modusnya adalah itu. Berikutnya, kuartil atau dilambangkan dengan Q, ya, di sini. Nah, kuartil itu adalah membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. Ya, jadi kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. Letak kuartil ke I, ya, atau QI untuk I-nya sama dengan 1, 2, 3 dari suatu data yang jumlahnya n datum, secara umum kita dapat tuliskan sebagai berikut. Jadi letak QI sama dengan datum ke I dikali dengan n plus 1 dibagi 4. Artinya ini I-nya bisa dicari kuartil keberapa mintanya. Q1 berarti kuartil ke 1. Berarti I-nya diganti 1, ya. Untuk contoh kuartil bisa dilihat di video selanjutnya. Terima kasih, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.